Anda menyimak acara Daerah Bicara, masih bicara tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Acara ini sudah kami rekam sebelumnya. Kalau Anda ingin memberikan komentar, silahkan kirim pesan singkat ke 0812 118 8181. Ya, tadi ada sedikit kekhawatiran Pak, tapi sebelum ke Bapak, saya ingin ke teman mahasiswa dulu dengan Wahyudi. Kan ada beberapa kekhawatiran ya dari mahasiswa. Saya dengar juga Unmul termasuk teman-teman mahasiswa yang bergabung dengan Universitas Andalas ya untuk mengajukan gugatan terhadap undang-undang ini. Apa kekhawatiran Anda? Karena tadi kan penjelasan di awal ini tampak cukup menjanjikan, misalnya ada jaminan terhadap akses terhadap mereka yang tidak mampu. Silakan. Oke, berbicara tentang itu mungkin akan saya sampaikan kronologis. Kemarin saat kami berada di Mahkamah Konstitusi, kemarin saya di Unmul juga bergabung dengan Aliansi BEM seluruh Indonesia bersama dengan Universitas Andalas melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi secara substansial kita melihat beberapa pasal di dalamnya. Jadi kalau dari Unmul tidak menggugat secara keseluruhan undang-undangnya, tidak secara komprehensif, hanya saja beberapa pasal yang kami gugat. Kami melihat bahwasanya ada proses liberalisasi dan privatisasi pendidikan yang ada dalam undang-undang secara substansial. Mungkin kalau bicara tentang hulunya dulu ya, sebelum ke hilirnya, bagaimana ketika World Bank dan WTO itu mencanangkan yang namanya reformasi pendidikan tinggi, di mana ada perjanjian dengan GATT dan mengatakan bahwasanya ada 12 sektor jasa yang akan diliberalisasi, termasuk dalamnya pendidikan. Nah, itu yang kemudian kita yakini bahwasanya proses liberalisasi itu lahir dari itu. Lalu kemudian maka lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dalam pasal 53-nya juga menyebutkan tentang BHP, adanya unsur-unsur BHP. Lalu pemerintah kemudian membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Lalu akhirnya dengan perjuangan keras gerakan-gerakan mahasiswa dan gerakan-gerakan aktivis pendidikan, akhirnya undang-undang tersebut berhasil dibatalkan oleh MK. Nah, jadi secara yuridis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP sudah batal oleh MK. Lalu kemudian kami melihat ada kemudian muncul kembali namanya jelmaan baru dari undang-undang ini. Kami katakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, undang-undang yang sekarang kita bahas ini merupakan jelmaan baru atau siluman dari Undang-Undang BHP. Kita lihat dalam konteks pasal per pasal. Pertama kalau kita berbicara pasal 65. Pasal 65 ayat 1 dalam frasa yang berbunyi tentang berbentuk badan hukum pendidikan atau bertitik-titik atau berbentuk badan hukum pendidikan. Artinya dia kembali lagi kepada Undang-Undang BHP yang telah dibatalkan oleh MK. Dan amar keputusan MK telah menyatakan bahwasanya Undang-Undang 45 tidak menghendaki adanya namanya pengelolaan otonomi terhadap kampus. Ya, Wahyudi, maaf saya potong sedikit. Ada banyak catatan dari mahasiswa soal undang-undang ini. Sebelum ke itu baru pasal 65, Mbak. Satu pasal, yang lain masih banyak. Waduh, luar biasa. Berarti PR-nya Pak Munir ini banyak sekali harus jawab ya. Harus siap, Rob. Tetapi kita punya beberapa PR tadi. Anda silahkan jawab beberapa kekhawatiran tadi. Apakah betul demikian? Dan juga tadi soal akses itu kembali ya. Bagaimana kalau mereka yang tidak mampu, miskin, tapi pengen juga tetap kuliah di fakultas-fakultas favorit. Apakah ada peluang? Suatu kriteria calon mahasiswa masuk perguruan tinggi ada dua persyaratan. Ada satu persyaratan akademik, yang kedua adalah alasan non-akademik. Alasan akademik itu, misalnya di kedokteran, tidak mungkin di mahasiswa fakultas kedokteran itu akan menerima yang DO, nggak mungkin dong, kan gitu kan. Jadi apa nanti itu kalau dia nyuntik nanti mati kan gitu kan. Jadi adalah ya, saya kira ada kriteria ya kan. Mohon sekali lagi jangan terus difahami begini, antara salah faham dan faham salah itu berbeda Bu ya. Kalau salah faham bisa kita berdialog. Tapi kalau faham salah ini kan pokoknya kan gitu kan. Pokoknya ditolak kan begitu. Begini Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan dikhawatirkan oleh adik-adik tadi itu sama. Kami ini dari Dewan Pendidikan Tinggi mengawal Pak ini Pak. Di Dewan Pendidikan Tinggi itu anggotanya ada mantan menteri, ada mantan dirjen, mantan direktur, ada juga rektor, banyak di situ yang sebetulnya berpihak kepada masyarakat. Jadi tadi kekhawatiran bahwa akan ada komersialisasi itu dikunci di sini, tidak boleh ya kan. Coba Unmul misalkan. Ada pasal yang menyebut tidak boleh komersil ya. Ada di sini ya. Coba lihat pasalnya itu ya, bahwa itu tidak boleh. SPP itu nanti kan ada namanya UKT ya kan, yaitu uang kuliah tunggal ya kan. Itu adalah salah satu pemerintah bahwa jangan sampai nanti perguruan tinggi itu menjadi seenaknya sendiri, itu tidak, itu ada di sini.
Oke. Ada azas non profit nggak, Prof? Oh, Ada, jelas. Prinsip penyelenggaraan perguruan tinggi yang paling utama adalah nirlaba. Ingat itu, tidak boleh mengambil keuntungan. Artinya tidak mengambil keuntungan itu bahwa hasil dari pengelolaan perguruan tinggi itu harus kembali kepada perguruan tinggi sendiri untuk investasi. Apakah berupa investasi SDM-nya, dia disekolahkan doktor di luar negeri untuk beasiswa dan lain sebagainya. Nirlaba tidak boleh. Mungkin sekaligus ya kekhawatiran asing tadi itu ya. Asing begini, jadi dengan WTO, GATT dan lain sebagainya itu kita sudah antisipasi di sini. Ya. Kalau kita melawan itu kan melawan arus yang besar. Akhirnya kita siasati, boleh pendidikan tinggi itu beroperasi di Indonesia dengan catatan. Satu, bidang ilmu tidak ada di Indonesia. Itu sudah membatasi dong, kan gitu kan. Nomor dua, dosen harus mayoritas orang Indonesia. Nomor tiga adalah dia harus juga mengalokasikan dananya itu. Yang keempat, walaupun dia asing beroperasi di Indonesia harus nirlaba. Itu jelas ya kan. Tapi tidak apa-apa lah, ini kan berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapat itu saya kira suatu hal yang sah saja. Toh kita sepakat untuk tidak sepakat ya, Prof ya. Oh, itu silahkan. Toh ada Mahkamah Konstitusi, silahkanlah berjalan itu. Baik. Karena kami bagus untuk adik-adik belajar bagaimana itu berdialog di Mahkamah Konstitusi, ya. Kan begitu kan? Prof, silahkan. Ya, jangan dijawab semua karena diskusi kita masih panjang. Kita masih punya waktu untuk mengulas misalnya soal otonomi. Ini hal-hal yang kita temui juga di 8 kampus lainnya, soal otonomi akan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada kampus dan sebagainya. Saya ingin ke Pak Susilo. Pak Susilo, bagaimana Anda melihat kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa tadi? Apakah menurut Anda memang ada kemungkinan hal-hal itu akan terjadi dengan adanya undang-undang ini? Saya mencoba melihat dari sisi objektif ya, bahwa boleh agak memang, keras Pak? Ya, memang biar terdengar sampai belakang. Tentang sistem pengelolaan keuangan di universitas ini memang agak dilematis kan. Jadi di undang-undang ini bunyinya ada jenis-jenis perguruan tinggi. Satker, kalau Satker itu belum BLU, Unmul ini masuk BLU. Satker, BLU, BHP, dan yang swasta, masyarakat. Nah ini dana ini kalau Satker itu agak susah karena dia harus koordinasi murni dengan kementerian. Kalau BLU masih agak longgar-longgar dikit. Tapi kalau BHP nanti memang yang dikhawatirkan mahasiswa ada ke sana. Tetapi ada pasal-pasal lain yang mengunci. Jadi pasal 63 ini kan ada nirlaba, akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Dan itu tidak mudah membuat BHP. Nanti menteri itu, kementerian berperan penting di situ. Jadi tidak semua universitas semudah bisa itu, ya. Tidak semudah itu. Kalaupun yang sekarang yang berapa 6 perguruan tinggi itu tidak otomatis kan, tidak otomatis jadi seperti yang dulu. Memang yang dulu saya menggarisbawahi yang dulu memang ada oknum-oknum ya Pak Munir mungkin mengiyakan juga ini oknum-oknum perguruan tinggi besar yang mencari keuntungan di situ sehingga disitulah muncullah mahasiswa terus kemudian dianulir MK itu. Tapi yang mungkin perlu dikawal betul adalah pelaksanaannya Pak Munir ya. Kalau undang-undang ini sebuah tulisan. Tapi masalahnya pengawalan nanti akuntabilitas publik itu seperti apa yang BAP itu harus betul-betul dikawal. Dan saya kira kalau suatu universitas nanti jadi BHP kemudian melanggar pasal di sini kan itu penjara itu. Kan kalau melanggar undang-undang kan penjara. Dan tidak berani teman-teman. Nah, Pak Susilo, pengawalan bentuknya seperti apa supaya BHP ini tidak lari seperti kekhawatiran mahasiswa jadi seperti ketakutan yang dulu ya, itu? Instrumen undang-undang, instrumen di bawah undang-undang, Permen, kemudian PP yang mengatur tentang pelaksanaan akuntabilitas itu harus jelas. Pekerjaan, ini pekerjaan akuntabilitas publik ini dipegang siapa dalam universitas itu. Terus kemudian mengumumkan kepada publik ini media kan nanti. Dan saya kira zaman hari gini itu orang menyembunyikan sesuatu pasti ketahuan kan gitu kan. Nah mungkin tidak usah khawatir itu. Cuman yang memang perlu dikawal adik-adik adalah
pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai nanti kalau memang ada sesuatu yang mengarah-arah ke keuntungan, ya dianulir lagi, dianu lagi seperti RSBI kan juga gitu. Ya. RSBI ini kan bagus konsepnya, tapi di lapangan karena Indonesia ini kan luas, jadi kalau terjadi suatu di Irian Jaya, mana tahu orang pusat kan kalau enggak lihat sendiri kan gitu. Nah di situ. Jadi di pengawasannya ini penting dan peraturan turunannya ya Pak ya. Baik, saya tahu teman-teman yang di sini juga tidak sabar ingin memberikan komentar dan juga bertanya ya. Saya ingin kasih kesempatan, tetapi setelah pesan berikut ini tetaplah bersama acara Daerah Bicara. Kita akan segera berdialog juga dengan beberapa perwakilan mahasiswa serta dosen yang hadir di Universitas Mula Warman. Kami segera kembali bersama Anda sesaat lagi.